wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Pak Tulus Kemenang Kabupaten Sleman, yang kami hormati Bapak Pengawas rekan saya Pak Dar, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Pak Majid, yang kami hormati Bapak-bapak komite, yang kami hormati Bapak Ibu semua tim pengembang kurikulum. Alhamdulillah hari ini luar biasa saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya dalam rangka kita akan mereview mempersiapkan pembelajaran tahun 2024-2025. Sekarang yang baru namanya kembali ke tahun ajaran. Tahun ajaran bukan tahun pelajaran, sesuai dengan Permendikbud. Luar biasa ini Pak Kasih, Bapak Pengawas, Pak Kepala Madrasah sudah bisa menyelesaikan draft yang tadi disampaikan dengan kerja yang sangat luar biasa. Memang ini cukup luar biasa, tepuk tangan buat tim pengembang. Apa yang saya sampaikan luar biasa karena saya melihat yang pertama itu kalau dokumen kurikulum merdeka sekarang namanya tidak pakai operasional, langsung kurikulum madrasah, sehingga kurikulum MTS Negeri 5 Sleman. Jadi tidak lagi kom, sesuai dengan Permendikbud di sini pada pasal 7 ini pasal berapa ya, 17-an sepertinya. Itu sekarang itu namanya kurikulum satuan pendidikan. Nih 29 kok 19. Nah, kurikulum satuan pendidikan di madrasah namanya kurikulum madrasah. Saya akan bocorkan sedikit draft yang kebetulan saya terlibat di dalamnya. Di sini namanya kurikulum madrasah. Ini saya agak lupa di bawahnya sepertinya. Nanti saja. Nah, yang ini luar biasa karena bab 1 di kurikulum Merdeka ini memang kita bicara pada analisis SWOT dan ini sudah ada. Jadi seringnya teman-teman itu masih terpaku pada kurikulum 2013. Bahkan ada yang bab 1 itu kopas dengan kurikulum 2013, isinya masih program kerja, banyak teori. Sekarang yang padahal kita akan bicara tentang karakteristik madrasah, sehingga dikasahkan aktivitas belajar mengajar ini memang nilai-nilai agama Islam. Kemudian ini kekuatannya, strength-nya madrasah dengan website. Mungkin yang harus lebih dikuatin ini tingkat pendidikan orang tua sudah ada, siswanya, kalau siswanya berada di mana? Analisis siswanya. Ada satu lagi, ini sudah ada analisis SWOT-nya, hanya saja mohon pada sudut pandang siswa itu dikuatin. Misalnya mengapa sih tadi dikatakan bahwa pengorganisasian pembelajaran kita ini akan beragam, diferensiasi? Karena apa? Karena siswanya beragam. Nah, keberagaman dari MTS Negeri 5 itu apa saja selama ini? Kalau kita kan nggak bisa telah 7 besok, tetapi kan kelas 8, 9 itu sudah bisa mewakili potret dari siswa MTS Negeri 5 Sleman. Misalnya yang masuk selama ini ya SPD yang nilainya termasuk tinggi itu berapa persen? Yang sedang berapa persen? Yang rendah berapa persen? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena program tahfidz disampaikan juga rata-rata yang sudah bisa membaca Al-Quran secara benar dan sudah mempunyai hafalan itu berapa persen? Adakah siswa yang selama ini belum bisa membaca? Berapa persen? Nah,
inilah yang dinamakan sebuah analisis karakter. Tapi ini dari orang tua sudah berapa, sebagian besar orang tuanya latar belakang sosial, ini sudah, kemudian ini sudah disampaikan kondisinya persaingan antar SMP Sleman ini ketat, budaya penggunaan belum optimal, menunjang, ini sudah menyampaikan semua karakter. Hanya penguatan tentang siswa saja yang belum terlihat. Itu gurunya sudah disampaikan, input siswa ini sudah ada hafalan surat pendek 30 juz, dan ini lebih enak dibaca ketika data itu menggunakan tabel deskripsi. Jadi kan ada ini berapa persen tinggi, tapi ini luar biasa karena sudah melakukan analisis karakter yang dan analisis SWOT ini. Jadi kayaknya kemarin saya terakhir review di salah satu madrasah, di situ isinya program. Kalau ini kan sudah tidak program, tetapi ada meskipun ini mengatakan program, tetapi sebuah kekuatan, misalnya digitalisasi madrasah yang sudah dikuatin dari Kementerian Agama, ada website sebagai pusat digital. Ini kekuatannya sudah menggunakan ini, karena ini sebagai bahwa kita sudah melakukan itu. Hanya kurang tajam ini tingkat pendidikan orang tua, penghasilan sudah ada. Jadi ini sudah melakukan analisis karakter yang sesungguhnya, tinggal penguatan pada siswanya. Itu ini tinggal penguatan pada siswa sehingga muncullah diferensiasi. Karena apa? Karena kondisinya memang siswanya itu beragam. Kalau di DIY masih ada standarnya, yaitu apa? ASPD gitu kan, ASPD. Nah maka Bapak Ibu ini apa namanya, tinggal itu saja di bab 1 Pak Darni cukup luar biasa. Visi misi juga sudah sesuai. Karena apa? Visi misi itu kita orientasinya adalah siswa, bukan lembaga. Di sini peserta didik berkarakter. Hanya pertanyaan saya, sudah berapa lama visi ini? 2 tahun. Nah, alhamdulillah, artinya selama ini masih bisa digunakan, silakan. Tetapi kalau memang perlu diperbaiki, perbaiki. Indikatornya sudah muncul, sudah benar. Misinya juga, saya senang dengan membaca tujuannya tadi, karena tujuannya sudah sesuai dengan real. Jadi apa yang akan, misalnya dari 200 ASPD tiap tahun mencapai, bahkan di sini ada nilai sepertinya tadi, dengan rata-rata 26. Jadi ini tujuan itu memang seperti itu, yang nanti mungkin akan lengkap, tidak harus, tetapi akan menjadi baik ketika di bawahnya ada strategi pencapaian. Nah, di sini ada visi misi, kemudian ada strategi pencapaian. Tapi ini sudah bagi kami luar biasa. Artinya bab 1 dan bab 2 itu sudah masuk. Sekarang saya akan bicara bab 3, karena bab 3 ini banyak perubahan. Tetapi tidak apa-apa, karena memang sekarang adanya baru 347. Tetapi sekarang saya akan, karena ini review, saya akan memberikan bocoran perubahannya. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, untuk MTS saya sudah mencermati strukturnya, sudah benar. Hanya ada satu yang perlu dilengkapi. Ini kita buka MTS. Tolong penulisannya sama dengan seperti ini. Jadi ini sudah benar, hanya saya melihat yang pertama, mulak tafek tidak masuk. Di mulak Pak, jenengan kalau di kokurikuler itu nanti yang masuk hanya T5. Tafid ini akan menjadi, kalau kokurikuler nanti jamnya diakuinya susah. Sekarang aturan yang terbaru nanti bukan di kokurikuler tetapi di bulog. Nah, muatan lokal. Maka saya akan bukakan draftnya. Ini saya bandingkan dulu ya. Kalau di Permendikbud semua mapel, ini kelas 7 dan 8, ini saya cermati intranya sudah benar,
sesuai, sehingga kan jamnya berkurang semuanya. Kalau di Permendikbud jenengan cermati, semua mapel ini ekuivalen 1 jam, karena dan di atasnya Pak, ini sudah dituliskan asumsi 1 tahun 36 minggu, maka di sini 1 tahun 72 gitu. Nah, kalau di Dikbud ini semua mapel ada P5-nya, sedangkan kita akan cermati draft KMA kelas 7 dan 8 sangat jauh berbeda. Tidak apa-apa jenengan salah, tapi ini saya tidak akan memberikan draftnya karena ini baru proses tanda tangan, tetapi saya sampaikan saja, dilarang share, dilarang kontrak dan share. Jenengan cermati saja, kemudian perbaiki draft jenengan. Tidak semua mapel itu ada P5-nya. Agama tidak ada P5-nya. Sekarang struktur muatan lokal sudah kita tentukan 1 tahun 216. Jadi sudah tidak lagi 20 sampai 30%. Kita ini mencoba karena Pak Direktur waktu kami menyusun sampaikan, pokoknya bagaimana caranya madrasah ini 5 hari tapi pulangnya sebelum jam 3. Setuju. Tuh. Gurunya percaya. Tapi gurunya boleh kok Pak Tulos jam 3, tapi tukin dan TPG-nya tidak dicairkan. Makanya saya tadi baru bercerita, jujur Pak, menjadi keresahan kami di Kanwil maupun di pusat. Kan kita resah, kenapa sih kebutuhan guru tidak segera ditambah begitu. BKN itu sudah menyampaikan hasilnya. Karena di Kemenak itu membuat rasionya guru ini terpenuhinya terlalu kecil. Sedangkan di Dikbud itu boleh tambah guru kalau 1 guru sudah mencapai 40 jam. Sehingga hitungannya BKN itu tetap rasionya 140 Pak. Jadi memaksa kita tetap nambah guru susah. Karena hitungannya itu adalah rasio 1:40 selama ini, selama undang-undang belum berubah. Saya cerita, kemarin saya baru verifikasi sekolah di Wiyata, di SMA, SMK, SMP. Saya tanya, berapa rata-rata guru mengajar? Punya teman guru SMP? 36 Pak. Di sana ini kalau mau menambah guru meskipun sudah 32 harus izin dinas. Bahkan ngangkat guru honorer itu boleh kalau sudah di situ minimal 36 jam itu baru didispensasi Pak. Dan mereka tidak ada selisih tukin, mereka TPG, THR tidak ada. Jadi ketika kemarin saya diskusi dengan guru, saya cukup kaget mengapa target kita tidak bisa sama. Padahal untuk MEN kebetulan MEN itu kan tesnya tidak ada. MEN itu SD negeri itu kan hanya usia. Mengapa bisa hasilnya bagus sementara kita pakai bertele-tele tes? Alasannya SDM guru kita berbeda. Apa benar? Lawan posok salah ke guru wong jelas tukin oleh, uang makan oleh, tetapi TPG rutin mereka belum cair Pak. Yang SMA SMK itu gaji 13 ada, di sana nggak ada Pak, nggak ada kecuali THR. Jadi kalau kita ini ngajar 24 sudah merasa maksimal, malu. Jadi Kanwil Pak Tulus memang baru akan membuat aturan, kita akan menghitung jumlah guru, kemudian kita akan meratakan jumlah guru dengan minimal mengajar, dihitung kita minimal 30 jam. Rata-rata di sini berapa Bu? Nah, 24 ini minimal Pak. Kalau jenengan orang carinya minimal. Nah, begini Pak, ketika minimal, maka ketika seharusnya 1 hari dia tidak mengajar, maka TPG gugur Pak, karena tidak mencapai 24. Jadi Bapak nerima uang, kalau saya pernah Pak, saya disampaikan oleh satu guru bendahara Mandua Progo, itu dikatakan berarti saya waktu itu saya izin menerima itu tidak berkah.
Iya, karena aturannya 24. Jenengan mengurangi jam, maka kalau jenengan ngajar 28, izin 2 jam, 3 jam, kita masih memenuhi syarat 24. Kalau 24 jenengan meninggalkan 1 jam saja, gugur sebenarnya. Itu. Jadi Pak, ini 25% yang mempunyai serdik itu tidak mendapatkan TPG karena jumlah jamnya tidak terpenuhi dan tidak dicari-carikan. Gitu. Jadi ketika kemarin dengan Pak Joha dan Pak Kapit, ternyata memang madrasah itu kalau 24 merasa sudah pas. Sudah, kemudian gurunya ketika ada 30 jam boleh 2 guru. Terus saya lihat nih 15 sudah ditambahi tugas tambahan. Padahal sehingga kita tidak terpenuhi, sehingga sana kurang guru nih kelebihan, maka baru dihitung ini Bapak Ibu. Supaya apa? Kita ini nyaman. Karena aturannya ketika 24, kan saya pernah audit BPK, itu kita ditemukan ketika kita deklat saja, itu kemudian mengurangi, sebenarnya kan harus mengganti jam, ada berita acara tukar, tapi nggak jalan di madrasah. Nek wis izin yo izin ngenai tugas bablas, padahal ketika tugas itu sebenarnya tidak dihitung tatap muka Pak, aturannya. Supaya kita belanja ke duit itu ya ayem gitu ya. Jadi saya kembalikan sih ke Bapak Ibu, ini pilihan gitu kan. Ini saat ini pilihan. Jadi sebenarnya kita bisa optimal. Sampai kemarin kita diskusi apa yang salah sebenarnya. Kita kemarin guru-guru hari raya saja masuk sama dengan siswa teriak. Padahal Bapak Ibu di guru dinas ada libur nggak? Sebenarnya nggak ada Pak, adanya cuti. Adanya cuti. Mengapa kemarin kita dengan Biro Hukum, mengapa di undang-undang masih ada seperti ini? Karena kalau kita mengganti undang-undang itu lama, ceritanya begitu Pak. Sehingga guru ASN ketika muncul TPG maupun tukin dan sebagainya, maka menggunakan jalur khusus. Contoh Permendikbud, nggak ada yang namanya tugas tambahan. Permendikbud itu tugas tambahannya undang-undang, wali kelas itu hanya dihitung 2 jam. Dikbud. Kemarin kita dengan simpatika, sementara Kemenang dihitung 6 jam, melanggar undang-undang. Jadi maka kemarin kita ini parsial, mana yang dilanggar memudahkan, kemudian yang menyusahkan tidak dilakukan. Termasuk kita sinkronisasi simpatika dengan kurikulum Merdeka yang terbaru. Kita kemarin rame, kita minta untuk fasilitator meskipun tidak masuk struktur diakui sebagai beban belajar, bukan tugas tambahan. Simpatika mengatakan ini melanggar undang-undang. Tapi kita sampaikan bahwa kalau ini dikurangi kemudian kita sudah dihilangkan tidak sebagai fasilitator, akan banyak guru kekurangan jam. Karena selama ini guru pas 24. Sehingga Kemenang kemarin waktu kita ngatur susah. Kalau Dikbud ketika dikurangi, dia memang selama ini 36 jam, kemudian dikurangi nggak apa-apa 30 jam. Ketika kita buka di simpatika rata-rata 24, kita kacau Pak kemarin. Jadi ini kemudian BKN dan kepegawaian mengevaluasi kenapa kalau bagi 24 sudah optimal, ngambilnya minimal. Nah ini yang makanya Pak, mohon jangan 24 pas Pak, sehingga jenengan ada misalnya saya nggak minta ya sakit izin itu masih 24 gitu Pak, supaya kita punya sparing yang untuk mengamankan diri kita sendiri, begitulah. Ini dari audit BPK Irjen dulu juga begitu ke kami. Nah ini Pak, ini intermezzo ya Pak ya, supaya kita bersemangat bahwa kita mampu meningkatkan mutu. Tapi luar biasa MTS 5 ini prestasinya selalu meningkat gitu. Saya sebenarnya mau menggugat undang-undang Pak Tulus. Saya dengan teman-teman baru membuat ke MK supaya direview tentang minimal 24 jam. Karena apa? Karena di dosen itu 12 saja, 6 pengabdian masyarakat. Sehingga sementara guru 24. Jadi selama undang-undang memang masih berjalan, kita berjalan. Memang juga bagi-bagi Bapak Ibu yang sebentar pensiun, alhamdulillah sudah tugas pensiun. Nah ini Pak, ini wakil kurikulum dan teman-teman. Sekarang tidak semua agama kita tidak bebani struktur.
Ini kelas 7 dan 8 ya. Tidak kita bebani struktur. Karena apa? Karena kalau kita tidak dikurangi, maka beban jamnya itu seminggu penuh. Pulangnya bisa jam 6. Maka kita mengurangi. Mengapa ini bisa tidak pakai P5? Karena nilai-nilai moderasi dan keagamaan karakter sudah ada di dalam pendidikan agama ini. Nah, kemudian mapel matematika dan kelas 78, mapel matematika, IPA, bahasa Inggris kelas 78 juga tidak dibebani struktur P5, sehingga P5 RA ini 216 dalam struktur. Nanti si Patika akan narik jumlah jamnya setahun itu di sini. Mengapa di Permendikbud ini sudah tidak lagi ada ekuivalen 2 jam? Kalau dulu masih ada, karena sekarang boleh sistem blok, boleh melakukan apa saja, tidak di ekuivalen 2 jam. Hanya kita membantu untuk menghitung 24 per minggu itu di ekuivalen seperti itu, tapi sebenarnya itu hanya bayangan. Nah, kalau di Dikbud itu 360, intranya 1116, maka di Kemenak itu jumlahnya ini. Mengapa? Karena ada ini, Pak. Karena agama kita ini lebih banyak. Mereka kan hanya satu subjek, PAI dan budi pekerti. Sementara kita ada 4 subjek mapel menjadi benmu. Kemudian yang kedua, muatan lokal ini bisa 72 sampai 216. Ini pilihan. Artinya pilihan Bapak Ibu mau menggunakan mana. Sehingga muatan lokal tidak dibebani ini, sehingga di sini munculnya ini, dan ini kita hitung jam 3 maksimal pulang setengah 3. Karena apa? Kami sarankan P5RA itu tidak blok harian, supaya Bapak Ibu tidak menambah beban jam per minggu secara penuh. Dilakukan di akhir semester, karena P5RA kita sekarang karena jumlah strukturnya 216, kita tulis di sini boleh 2 sampai 3 tema. Ini ditulis mana ya? P5RA ini dilaksanakan 2 sampai 3 proyek dengan tema yang berbeda. Jadi kami sarankan dari 216 itu 2 tema saja, semester 1 dan semester 2 dilakukan di akhir semester 1 dan semester 2, boleh juga di tengah-tengah, sehingga Bapak Ibu blok full ketika P5 full. Boleh saja untuk mengurangi, bloknya ketika akhir dikurangi aja 2 jam supaya di akhir, supaya Bapak Ibu jam terakhir itu lebih santai. Jadi nanti kalau Bapak Ibu hitung, ini yang kelas 9. Kelas 9 mengapa 64? Karena asumsinya 1 tahun. Jadi kami mohon nanti strukturnya dibedakan, Pak. Karena minggu efektifnya kelas 9 dengan kelas 7-8 ini berbeda. Karena kan kita Mei sudah selesai, malah April ya ujian ya. Mei ada SPD soalnya. Sehingga asumsinya pembelajaran ini 32 minggu. Maka struktur di ininya berbeda. Sehingga dalam 1 tahun ini hanya 64. Pertanyaannya, Bu, terus kalau kita ini hanya selesai dihitung seperti itu, kita TPG enggak bulan Maret, April, Mei, Juni? Ya, karena kalau di Dapodik itu sudah hitung, gurunya itu hitungnya per tahun. Nah, disimpatikan tetap per minggu, tapi ini diasumsi tetap 1 tahun, tetap. Makanya Bapak Ibu nanti ada tugas tambahan ketika setelah selesai ujian. Nah, ini Bapak Ibu,
Bahkan di kelas 9, ini belum ya yang kurikulum merdeka, ini hanya 192. Sehingga untuk apa? Supaya kita lebih kecil lah gitu. Nah, kemudian kita ada keterangan muatan lokal. Muatan lokalnya itu apa saja? Muatan lokal itu ada keagamaan. Keagamaan ini termasuk di dalamnya adalah tauhid. Bahkan kita mengatur di halaman akhir ini, saya lompat dulu. Muatan lokal sudah kita atur guru apa saja yang bisa mengajar, termasuk yang diakui dalam simpatika. Nih, ini masih kami kuning karena kemarin masih kita revisi. Misalnya, keagamaan itu ada tauhid di sini. Tauhid, maka siapa yang bisa mengajar ini bisa di antara ini sebenarnya. Tapi simpatikanya baru kita serahkan ini. Kemudian bisa riset. Siapa yang bisa mengajar? Guru IPA, IPS, bahasa keagamaan. Kemudian bahasa daerah, bahasa Jawa. Ini yang termasuk muatan lokal yang ada di maka riset. Ini kan riset dan tauhid. Kalau riset pilihan, boleh dimasukkan ekstra, boleh dimasukkan muatan lokal. Tetapi tauhid ini dimasukkan muatan lokal. Itu. Yang tahun kemarin kita masukkan di muatan Yeah. Diskusi karena sistem internal sudah menyesuaikan waktu dan sebagainya sudah mencaci kita. Ya nggak apa-apa Pak, namanya juga belum terbit ya. Jadi kan nggak apa-apa memang menggunakan 347. Tetapi mengapa tauhid ini masukkan muatan lokal dan di dalamnya termasuk intra? Karena ini mandatori di Jogja sebagai kekhasan Jogja. Itu. Begitu. Nah, ada pertanyaan. Jadi ini, kemudian nanti ini sudah nggak apa-apa Pak. Nanti yang jenengan di break atau di cancel dulu strukturnya P5 sambil menunggu. Tapi yang lainnya sudah baik Pak. Tinggal yang bab 1 tadi pengerucutan, visi misi, tinggal strategi kalau mau melengkapi. Standar minimalnya udah ada lengkap sampai tujuannya sudah benar. Jadi ini yang saya baca secara bisa benar sesuai ini berarti betul-betul membaca panduan ini luar biasa. Hanya saja karena strukturnya memang baru ya memang seperti itu gitu kan. Nah kemudian istilahnya bukan lagi P2, P5, P2RA tetapi P5RA. Jadi tidak pakai P2 lagi sehingga proyek profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Kemarin diguyoni sama ini sudah di ACC oleh Dikbud Pak. Jadi reviewer kita adalah kepala puskur dan tim puskur. Jadi sekarang apapun yang sudah kita sesuaikan tidak akan jauh berbeda dengan Dikbud karena sudah dipesani oleh puskur. Yang boleh di drop sesuai dengan tipologi madrasah adalah kokurikuler atau P5 sehingga ini didapatkan dari mana muatan lokal itu? Sebenarnya ambil dari kokurikuler. Kalau di jumlah mungkin hampir sama dengan Dikbud. Karena Dikbud tadi kan 1100 tapi kan ininya 360 ya. Sementara kita hanya 216. Nah, Bu, kalau ada guru kekurangan jam karena tadi dialihkan, maka guru agama misalnya, guru matematika, kalau di kita kelas 7-8 itu strukturnya berbeda. Nah, karena itu banyak, kita tuh banyak banget, panjang ini strukturnya. Nah, di 7-8 ini kalau di Dikbud kelas 7-8 ini kan satu struktur sama. Kita berbeda supaya yang terlibat di P5RA ini gantian. Tadi matematika tidak ada kan? Ini ada. Kalau bahasa Indonesia selalu muncul. Kemudian IPS sekarang dimunculkan. Nah, yang Bapak Ibu ini sudah benar pendidikan Pancasila. Nih. Tetapi Bapak Ibu, gurunya terus dilengkapi dengan apa? Beban belajarnya, bukan tugas tambahan. Di sini kita sampaikan bahwa
tim P5RA ini bisa menjadi fasilitator yang diakui 1 tahun. Fasilitator itu 1 JP. Ini fasilitator 1 JP per rombongan, per kelas lah gampangannya. Ketika dia 3 kelas, maka dia diakui 3 jam, tapi rata-rata maksimal 3. Kemudian koordinator, jadi setiap 3 kelas atau 3 rombongan ini akan bisa 1 koordinator, karena koordinator itu maksimal 3 rombongan yang setiap rombongan diakui 2 JP. Ini sudah komunikasi dengan simpatika. Ini bukan tugas tambahan, tetapi beban belajar. Temanya juga nanti akan berubah, tidak jauh berbeda, tetapi moderasi beragama langsung diinsersi di dalamnya, sehingga akan muncul. Karena sekarang tema itu kita tidak akan sama dengan Dikbud. Di dalam Permendikbud dituliskan tema P5RA ditentukan oleh pimpinan madya tertinggi di bidang kurikulum, sehingga kami di Kemenak boleh menentukan tema, tapi tema kami juga akan sama, hampir sama dengan Dikbud, hanya nanti ada keislamannya di dalam tema itu, supaya nilai-nilai agama Islam dan moderasi itu langsung terintegrasi di dalam tema P5RA itu. Benar, ekstrakurikuler tadi sudah benar bahwa pramuka ini nanti ada juknisnya. Pramuka ini tidak wajib bagi siswa, tapi wajib ada di madrasah. Mengapa? Alasannya karena banyak bahkan 50% hasil penelitiannya Dikbud itu pramukanya di sekolah atau di madrasah hanya kemah. Itu banyak, dan ternyata ketika disurvei anak-anak memang ada yang tidak berminat, sehingga pramukanya itu diisi bukan kepramukaan. Ini yang kemarin Kuarnas agak keberatan, banyak yang diisi malah hal-hal yang lain. Maka yang pramuka itu murni pramuka, kepramukaan atau kepanduan yang diajarkan. Kalau kita juga macam-macam. Nah sekarang yang pecinta pramuka, zaman saya SMP biar yo mengono telung regu, si berminat yo tetap kemah. Jadi itu Bapak Ibu, tapi ini luar biasa pembelajaran, evaluasi sudah disampaikan. Mungkin nanti kalau bukan review, tapi kalau workshop saya sampaikan apa yang harus diubah di gurunya. Satu hal yang ingin kami sampaikan untuk semua guru Bapak Ibu, mindset kurikulum merdeka itu diubah. Selama ini kita selalu ngejar materi, hutang materi. Karakter anak itu hanya integrasi. Sekarang dibalik. Kurikulum merdeka ini membangun karakter siswa melalui mapel. Pertanyaannya, Bu, masih ada SPD? Kalau saya mau siasati, pengalaman saya ketika ada UN di Mandua Kulon Progo, tempat kami Mandua Kulon Progo itu yang masuk semua UN NEM, dulu NEM ya, itu masuk semua ke lulusan ketahuan. Tapi kita 5 besar UN-nya. Karakter dibangun 5 semester, CP diselesaikan 5 semester, semester 6 fokus ASPD. Karena dalam kurikulum merdeka tidak harus diselesaikan dalam 1 tahun. Kalau dulu akhir tahun gini semua ngejar materiku durung rampung, materiku durung rampung. Sekarang yang dilihat anak saya sudah siap atau belum. Maka tidak boleh MGMP menyamakan soal. Saya tekankan ini. Soal ujian dan ulangan akhir semester, penilaian akhir semester dibuat oleh guru masing-masing. Jika MGMP membuat soal, itu hanya sebagai bank soal, boleh dikembangkan, disesuaikan. Mengapa? Karena pencapaian kompetensi ini berbeda-beda. Kalau kemarin kita mengajar, ini wes akhir tahun, aku materi ini gitu. Sekarang nggak apa-apa, durung rampung, tinggal sampaikan di kelas atasnya. Pak, ini durung rampung, tolong di baleni atau ada materi yang cepat banget selesai. Nggak harus ketika rencananya 3 kali pertemuan, kok sekali rampung. Nggak apa-apa, kita cepat sampaikan ke tingkat atasnya.
kae rasa diulang meneh kelas iki soale wis tak ajarke. Makanya mengapa menggunakan fase itu, dipahami itu. Tugas kita adalah membangun karakter insan mulia. Tugas kita itu melalui apa? Mapel kita. Kok iso? Mengapa matematika dan literasi numerasi? Supaya tahu bahwa berhitung itu ada value-nya, supaya menyelesaikan permasalahan. Mengajar agama jelas itu. Kok mengajar PKN? Jadi karakter melalui materi, jangan dibalik. Saya mengajar, masih guru bahasa Indonesia sampai sekarang. Saya mengajar bahasa Indonesia, sekarang saya balik. Saya tidak mengajar materi, tetapi utama saya bagaimana bisa beretika, bertutur kata dengan baik dan benar, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, tetapi melalui materi yang saya berikan. Nilai utama saya adalah karakter. Bapak Ibu, sekarang kita prihatin. Saya di depan rumah saya 2 hari yang lalu tawuran SMP, bawa pedang Pak di pagar Pak. Mak saya di Cengkiweng tak turun lepas, ya malah anakku ke pedangnya repot. Hanya telepon polisi. Begitu maraknya apa yang terjadi selama ini. Kita evaluasi. Dulu waktu ada UN ngoyak karakter, kalau ASPD Pak, selama 5 semester karakternya dibangun, ASPD akan merasakan sebuah kebutuhan bagi anak. Tetapi kalau Bapak Ibu ngejar materi terus, kemudian ASPD orientasinya, mohon sekarang anak-anak ada tambahan les ya untuk ASPD. Sek butuh, iki malah sek pinter. Sek ora ilang kabeh. Maka Bapak Ibu sudahlah, nggak usah ada les ASPD. Wah, saya ekstrim nih Pak. CP kan bisa diselesaikan di awal, di blok. Tinggal semester 5 materinya ASPD. Saya yakin bisa. ASPD selama jawab soal itu masih pilihan ganda, drill soal dan kebiasaan membaca soal itu masih bisa. Tetapi karakter terbangun dulu. Bahwa yang penting anak baik. Ketika anak baik ngerti nek sinau ini butuh. Seperti kalau kita pilih wong loro Pak, ngerti lagi loro, iki senengane martabak. Kae seneng apa gawake martabak, gawake terang bulan, tongseng, dimakan tidak? Karena sakit Pak. Tapi yang diutamakan adalah sehat dulu. Diceritani ben seneng sehat. Nek wis sehat mbok pangan telo we terasa keju. Jadi artinya makan materi ini bisa masuk itu ketika anak sudah siap. Bapak Ibu ngajar pertama kali selama ini, anak-anak sekarang materinya sampai apa? Itu kan pertanyaan yang salah, orientasinya materi. Maka sekarang anak-anak sehat tidak, ada masalah, happy, ada yang tidak paham dengan apa yang kami jelaskan, itu dulu. Ketika tidak paham, radong Bu, ini pelajarannya boleh ngulang kecepetan. Oke, ya, jadi lebih bermanfaat ketika anak paham daripada materi ditulangi kabeh ora ono sik mudeng. Tidak apa-apa sedikit tapi bermakna daripada banyak kita ngejar materi. Maka mengapa pemerintah ini hanya memberikan CP? Pak, ternyata CP itu kan sederhana Pak. Sibuk gurunya, kayak penting gawe, kayak penting tambah. Jadi materinya oke banget, padahal sederhana loh sebenarnya. Jadi TP ini kan yang menentukan kita sendiri. Menjadi banyak karena TP do copy paste. Ini tidak di sini loh Pak, Bu. TP ini boleh kopas karena aturannya boleh, tetapi pilihlah dan sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu nyontoh TP wong kota Jogja dengan Bantul Sleman mungkin berbeda karena karakter anaknya berbeda. Boleh ngambil, wah iki rasah mun aku ora penting, coba diajari iki enggak apa-apa. Sek penting bocah iso bermanfaat dalam kehidupan besok, anaknya baik melalui materi yang kita berikan. ASPD sekarang berdasarkan literasi juga, kemampuan literasinya. Jadi Bapak Ibu, mari kita berubah. Besok kalau saya sampaikan, kebetulan saya jam 10 ada kegiatan di bidang, harus ngejar. Jadi Bapak Ibu,
Mari kita hadapi kurikulum Merdeka 2004-2024 itu dengan bahagia. Bebannya tidak banyak, ketika kurang jam sudah kita kasih fasilitator. Hanya mengapa jangan minimal 24, biar aman. Biar kalau kita itu punya sparing waktu untuk jika ada keperluan yang mendesak, sehingga kita nyaman gitu. Jadi mari kita bersyukur, kita bahagia dengan apa yang sudah kita mulai selama ini. Sekali lagi tepuk tangan buat tim pengembangan buat MTS 5 karena yang dituliskan benar Pak. Dari sampai visi, kalau struktur wajar karena memang berubah, tapi ini luar biasa, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan. Sukses buat semuanya, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilengkapi oleh Pak Kasih dan Bapak Pengawas. Saya mohon nyuwun sewu karena jam 10 udah penting mati Pak Kabit untuk segera meluncur. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Anita. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk Ibu Anita. Semoga keluarga besar MTS Negeri 5 Sleman semakin terbakar girohnya. Monggo Bapak Ibu berdiri di tempat. Bapak Ibu Bu Anita sama Pak Tulus, Pak Daryono monggo menghadap ke utara. Sering lupa saya sebenarnya. Ini nggak apa di belakang. Hadap sana. Hadap sana. Ya ngasih gue mas, gue ngajar ya. Enggak lah. Ibu foto ini terserah ngatur. Menang-menangan apa? Ya kan ini. Ya, jadi 5. 1, 2, 3. Ya biasa. Wow, sama kayak PC. Ini biasa jembrut. Iya, lagi ini aman. Serius dulu ya. Senyum 1, 2. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. Tepalkan tangan monggo. Satu, dua, tiga. Extra jos. Bagus gitu loh. Jadi saya juga semangat gitu. Bapak kurikulum itu sampai 12 banyak Pak Fatir. Jadi sebelum pintar kurang-kurang itu dikoreksi dulu dan dimarahi. Kalau apa yang lainnya tinggal penguatan dari analisisnya tadi supaya mengapa diferensiasi karena memang beragam gitu kan. Dan saya ya Bapak ada acara ini Pak. Berarti perubahan belum bisa ya? Saya tak bawa air putihnya basah. Saya yang putih aja. Saya dijebak macet ini. Atau nuwun Sampun sedaya kalepatan kalau ada hal yang kurang berkenan dari kata-kata saya. Terima kasih Bu. Selamat Ibu sehat selalu. Bapak Ibu, acara kita lanjutkan. Preview yang kedua kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sleman, beliau Bapak Dr. Andes Haji Tulus Dumadi MA, kami persilahkan. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS 5 Sleman dan Bu KTU serta segenap guru dan pegawai. Yang kami hormati pengawas Pak Adhar, yang kami hormati Ketua Komite beserta jajarannya dan semuanya yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Bunga melati di atas meja yang saya hormati siapa saja yang sekat. Saya ini nggak enak mau ngasih informasi dan koreksi sama Pak Yitno karena teman sejawat saya seangkatan. Saya hanya yang garis besarnya saja ya, karena terus terang aja saya masih belajar di dunia pendidikan karena saya basisnya kan kepala KUA. Jadi orang ngerti pendidikan kepada siswa, tahunya pendidikan kepada calon manten. Kalau bin-bin yang ngertos dan sebagainya. Hanya garis besar terkait beberapa hal. Pertama tentang landasan yuridis. Nanti coba, ini terlalu banyak sekali. Kalau dalam tinjauan surat bikin SK itu kan saya pertimbangkan. Kira-kira kalau itu ada yang lebih terbaru, ambil yang terbaru kalau itu menyangkut yang sama gitu. Kemudian susunannya itu biasanya kan urutannya dari undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, baru kemudian lebih teknis, permen, baru KM, keputusan menteri ya. Jadi urutannya itu. Baru kemudian kalau ya ke dirjen ke bawah. Tapi biasanya kalau konsideran sampai kepala kanwil itu nggak usah. Karena itu sudah terkait tentang teknis, ya minimal ke dirjen ya. Ya sebenarnya ke dirjen juga sebuah teknis karena itu kan teknis pelaksana dari keputusan menteri yang atasnya. Jadi saya kira nggak usah aja. Itu seperti kepala bidang juga saya kira nggak usah. Kalau menurut saya, nanti menurut Bu Anita bagaimana ya monggo. Tapi ini kok mendadak telung lembar barangnya oke banget konsiderannya. Kemudian yang terpenting ada beberapa ini yang terkait indikator visi ya, di peserta didik yang berkarakter Islami. Yang B, profil pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya ini bahasanya belum operasional, masih ideal sekali. Ukurannya takwa ki opo? Ukurannya iman ki opo? Ini sebenarnya kan penjabaran dari bahasa operasionalnya. Jadi takwa, iman, Islam. Yang operasionalnya kan Islam. Makanya ini kan lebih yang bisa dicapai adalah Islaminya. Kalau iman takwa ini terjemahannya dari takwa itu iman. Ya, terjemahannya dari iman itu Islam. Makanya yang lebih operasional mungkin ya untuk menunjukkan keimanan dan takwaan itu apa yang dicapai untuk siswa. Taruhlah mungkin pemahaman ajaran agama yang kemudian tentang keaktifan melaksanakan sholat 5 waktu umpamanya, atau memberikan sedekah, zakat atau apa, itu kan kriteria-kriteria yang kemudian santun berbahasa kepada orang tua dan guru umpamanya. Itu kan akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah. Monggo itu nanti bahasa-bahasa yang lebih operasional saya kira di skripsi banyak yang menunjukkan tentang yang lebih operasional. Artinya yang lebih operasional yang mungkin bisa dicapai indikatornya di MTS 5 karena situasinya kan beda ya. Kemudian ada beberapa hal yang terkait ini yang menjadi tidak lepas bagi kita. Bagaimana yang tadi tekanannya kan tidak semata-mata tadi pencurahan terhadap mata pelajaran, tetapi yang terpenting itu tadi pembangun karakter itu. Maka tadi yang menjadi target kita untuk madrasah kan diantaranya adalah termasuk di dalam kinerja kepala madrasah diantaranya adalah tentang muatan moderasi beragama. Ini yang perlu disoroti terpenting, bagaimana itu ada kaitannya juga tadi dengan P5RA, bukan lagi P5 P2RA.
Ini yang perlu kita kuatkan. Kemudian tahfidz tadi yang belum masuk ya, salah satu bagian dari mulak itu mohon nanti itu jadi perhatian kita. Kemudian tentang penerapan kurikulum merdeka, ya monggo nanti metodenya bagaimana dan sebagainya. Kemudian terkait tentang ekstrakurikuler keagamaan yang bermuatan moderasi beragama. Kemudian penerapan pembelajaran digital, ini sudah ada inovasi dari MTS 5 ini luar biasa. Nah, saya tidak heran karena Pak Majid memang sudah kemarin maju waktu apa Pak inovasi ya. Pernah waktu di MTS 10 tapi belum gol ya, tapi monggo ini juga termasuk inovasi pembelajaran kalau ini diterapkan dengan baik. Makanya kemarin saya tantang kampanye launchingnya pembelajaran baru ya. Termasuk juga target keikutsertaan siswa di dalam asesmen ya, makanya tadi kita tidak semata-mata ngenjot siswa itu luar biasa las-les padahal les ya les itulah bahasanya kasih dari KUA itu jadi les ya. Padahal kadang-kadang ya kadang-kadang saya juga mikir ya, kadang-kadang pembelajarannya itu belum tuntas tapi sengaja itu dibikin nanti untuk les itu. Nah, modus itu. Saya kira di MTS 5 itu nggak ada. Maka dari itu tadi ini juga jadi pembelajaran kita bersama bagaimana kinerja semua guru, semua stakeholder di madrasah itu bisa berjalan dengan baik, kinerjanya dengan baik. Ya, masih banyak juga teman-teman yang kemarin surhat terkait tentang masalah TPG dan sebagainya. Setelah diambil oleh kabupaten, TPG-nya sayangnya suwe dan sebagainya. Karena selama ini terus terang aja masih ada madrasah itu yang menghitungnya itu tidak cermat. Masih banyak yang dihitung itu 100%. Padahal kenyataannya gurunya itu ya tidak absen 100%. Setelah kemudian dilakukan audit, salah satunya di salah satu madrasah kita jadi temuan, apalagi tidak membuat LKH, LKP dan sebagainya. Ini juga termasuk juga diantaranya masih juga kemarin masih juga yang menyampaikan terkait tentang masalah kok TBG saya tidak sama dengan yang gaji kapoknya yang sekarang dan sebagainya. Udah bolak-balik saya bikinkan TikTok juga ya, nggak banyak literasi membacanya kurang. Ini juga tekanan juga kepada siswa-siswa kita, bagaimana supaya literasi membaca dan sebagainya, termasuk tidak hanya pada siswa tetapi pada guru juga ditingkatkan. Pengalaman saya ketika penilaian kinerja kepala madrasah, salah satunya banyak yang kemudian tidak mengoptimalkan fungsi perpustakaan untuk penunjang di dalam pembelajaran. Apalagi juga kemarin saya ketika monek banyak yang kemudian belum optimal untuk menggunakan IT ya untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan kepada anak didik kita. Ini juga masih kurang. Monggo ini jadi perhatian kita bersama. Kemudian yang terakhir terkait tentang pemenuhan sarpras ya, harus sesuai dengan minimal sesuai dengan SPM sarpras. Untuk itu mohon keterbatasan madrasah dengan anggaran yang ada, maka tentunya perlu partisipasi dari wali murid. Untuk itu mohon peran dari komite untuk bisa memperhatikan ini. Mohon apa yang sudah disiapkan kurikulum dari mulai apa yang semuanya dari MTS 5 yang luar biasa ini, mohon itu juga perlu perhatian dan dukungan dari wali murid lewat komite. Karena apa? Kita ingin siswa-siswa kita baik sesuai dengan visi misinya. Tetapi kalau tidak ada dukungan penuh partisipasi, dan ini perlu penyadaran bersama. Dan mohon jangan sampai kemudian terjadi pengaduan-pengaduan yang tidak masuk kepada jalurnya, Pak.
Sekarang ini banyak wali murid itu tidak puas, kemudian lapornya tidak hanya kepada kepala madrasah, tidak pada kasih, langsung menteri, Pak. Ini yang kemudian termasuk kasus dari kemarin penerimaan siswa ya langsung ombudsman. Padahal itu kalau dikomunikasikan dengan baik tidak masalah. Ini yang perlu catatan-catatan. Mohon nanti penyadaran kita bersama, termasuk masukan-masukan dari komite tentang kurikulum ini. Mohon ini bisa dimatangkan sehingga harapannya siswa keluaran dari MTS ini luar biasa. Apalagi perhatian calon wali murid untuk madrasah sudah luar biasa, mempercayakannya, bahkan sampai menolak-nolak, sampai kemudian Pak Majid juga bingung, banyaknya titipan maunya. Titipan sama ketua komite, titipan sama pengawas, sama kasine itu, masa bingung. Nah, ini yang perlu, sehingga mohon nanti pematangan ini lebih jauh terkait tentang kurikulum ini dimatangkan, sehingga harapan kami sukses dalam pembelajaran dan sukses segala-galanya, sehingga MTS 5 betul-betul menjadi MTS Sleman menawan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dilanjutkan dengan Bapak Dr. Andes Haji Daryono MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Bapak Dr. Haji Tulus Duwadi MA. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 5 Sleman, Bapak Dr. Haji Busroni Majid MPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite beserta Bapak Sekretaris ya Komite. Oh, ada bendera juga. Yang kami hormati, ini Pak Kiai ini sering ketemu dengan saya. Di mana, dulu di MTS 1, di MUI, di IPHI, beliau aktivis ini. 66. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah tadi sudah review, sudah banyak dilakukan oleh Bu Anita sebagai pakar kurikulum, Pak Kasih. Saya tinggal menyimpulkan atau menambahkan yang masih tercecer belum bila mungkin. Bapak Ibu yang kami hormati, benar tadi sudah saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini madrasah pertama yang menyelenggarakan review. Itu kerjasama dari Bapak Ibu guru dan kepala madrasah. Ya. Dan tadi disampaikan bahwa kurikulum ini sudah sesuai dengan panduan, karena memang menyusunnya berdasarkan panduan Bapak Ibu. Jadi di penyusunan itu mesti yang harus ada ini karakteristik tadi sudah ada, visi misi, pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pelajaran, kemudian perancang evaluasinya dan seterusnya. Ini sudah ada semua. Kemudian tadi sudah ada hal yang baru
bahwa kata operasional sudah tidak dipakai lagi, nanti silakan dihilangkan saja. Berarti kurikulum MTSN 5 Sleman tahun ajaran itu ya 2024-2025. Di draft ini sudah sempurna, sudah mencantumkan pengesahan kata pengantar, daftar isi ya sesuai dengan itu tadi. Ada keputusan kepala majelis penetapan, kemudian dan apa ini rekomendasi pengesahan. Nah, ini sudah lengkap sekali. Kemudian untuk di pendahuluan masih ada salah cetak misalnya di bab 1 di madrasah ini belum terpisah ya Pak ya. Mohon dipisah penulisan di terus madrasah. Ini menandakan saya membaca. Lagi tuh Pak, supaya sempurna nih, kalau tidak saya sampaikan nanti tidak Kemudian Bapak Ibu tadi sudah singgung tentang karakteristik madrasah, termasuk karakteristik peserta didik tadi supaya disampaikan, dibuat supaya lebih dikuatkan tadi Bu Ani tadi saya sebut jadi MTS ini kan berasal dari SD MI gitu ya. Mohon nanti bisa disampaikan karakteristik anak itu. ASPD-nya dari MI SD itu berapa? Rata-rata berapa? Mohon nanti disampaikan secara data mutabel lebih bagus tadi, dan kuantitatif ya, kuantitatif datanya. Jadi nanti bisa dilihat Bapak Ibu, masuknya ASPD-nya berapa, nanti keluarkannya berapa. Itu adalah tolak ukur kesuksesan kita. Jadi kalau ASPD-nya misalnya inputnya keberhasilan proses itu kan dilihat dari inputnya, dari outputnya berapa gitu. Kemudian karena ini tahfidz ya, ada materi tahfidz juga. Di waktu awal anak itu masuk itu tahfidznya seberapa gitu. Ikro malah. Monggo nanti data itu disampaikan sehingga nanti di akhir itu ternyata setelah lulus anak kita hafal sekian ya, gitu ya. Itu ada terukur itu. Jadi kuantitatif. Kemudian kemampuan siswa awal, kemampuan awal siswa, ini perlu juga disampaikan terutama Bapak Ibu. Jadi karakteristik siswa supaya dikuatkan tadi itu terkait dengan bahwa pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Bagaimana bisa pembelajaran itu berdiferensiasi kalau tidak tahu kemampuan awal siswa? Kemudian bagaimana gaya belajar siswa? Kalau yang kelas 7 sekarang, anak-anak kelas 8 kan Bapak Ibu mestinya sudah tahu. Ini begitu pentingnya peran BK. Wonten Bapak Ibu guru BK? Halo, BK, Bu sinten nggih? Bu Endang. Kalih Bu? Bu Rini. Nggih. Jadi walaupun Ibu BK itu tidak masuk kelas tadi ya, tidak masuk kelas, tapi begitu pentingnya peran guru BK dalam memberikan informasi terhadap Bapak Ibu guru tentang kemampuan awal siswa, tentang gaya belajarnya. Nah, ini perlu sekali nanti di awal pelajaran itu Bapak Ibu mengetahui, misalnya kelas 7A itu gaya belajarnya yang auditori berapa, siapa saja yang verbal, siapa saja, itu penting sekali.
Tanpa itu pembelajaran diferensiasi tidak akan tercapai karena tidak ada dasarnya, gitu ya. Itu oleh karena itu monggo nanti itu tadi istilahnya dikuatkan tadi Bu Anita, dan data itu adalah data kuantitatif. Syukur baine. Oh ini lho sing auditory, ini lho sing kinestetik dan seterusnya. Kemudian alhamdulillah tadi di halaman 4 itu input siswa pada tahun pelajaran 2003-2004 lebih baik dari tahun sebelumnya dalam hal membaca Al-Quran. Ini juga perlu data kuantitatifnya, lebih baik itu seperti apa. Ini masih data-data kualitatif. Kemudian masih di halaman 4F itu memiliki 29 tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S1 dan S2 dan memiliki motivasi untuk menyelesaikan pembelajaran abad 21. Nah ini perlu juga dirinci, misalnya dari 29 itu yang S1 berapa, yang S2 berapa, ini sebenarnya datanya kuantitatif. Kemudian juga di kelemahan weakness tingkat pendidikan orang tua sebagian besar STP dan SLTA sebagian besar itu berapa? Ini dikuantitatifkan. Iya, persentase, syukur persentase bisa dalam bentuk kuantitatif juga bisa jumlah, ini adalah guru. Nah ini berapa itu? Sebagian besar itu berapa? Kemudian yang lain berapa gitu ya? Kemudian di halaman 5 budaya peduli dan berbudaya lingkungan hidup siswa yang belum optimal. Nah, ini belum optimal ya, materi catatan saya. Kemudian ada masuk di sini kedisiplinan siswa yang masih perlu ditingkatkan. Misal masih ada beberapa siswa yang hadir di madrasah tidak tepat waktu. Nah, ini juga nanti perlu ditingkatkan gitu ya. Artinya diminimalisir supaya anak-anak tidak yang tidak tepat waktu semakin sedikit berkurang. Alhamdulillah tadi di peluang ada juga bahwa siswa yang masuk sini yang diterima hanya sepertiga ya. Mungkin itu juga perlu datanya dikuantitatifkan, pendaftarnya berapa, yang diterima berapa gitu. Dan hal-hal yang perlu diperbaiki, alhamdulillah tadi kemampuan literasi dan numerasi ini yang dari 65 indikator, 44 indikator berada pada peringkat atas dan 21 indikator berada pada peringkat menengah. Ini kemampuan literasi numerasi. Ini dari hasil AN ya, Asesmen Nasional. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa akreditasi sekarang ini penilaiannya tidak ansih dari visitasi, tapi yang sekarang ini yang untuk mulai tahun 2024 itu akreditasi yang penilainya mempertimbangkan juga asesmen nasional. Nah, monggo ini sudah berbekal nilai yang baik ya, artinya 44 indikator berada pada peringkat atas. Kalau kita lihat madrasah-madrasah lain banyak yang masih ada di bawah. Ini satu modal kita untuk akreditasi. Untuk itu monggo Bapak Ibu dikondisikan untuk AN, tampaknya kan tidak ada manfaatnya untuk anak itu ya, tidak ada yang langsung kebalik anak kan?
Artinya anak juga tidak tahu berapa nilainya dan seterusnya. Nah, tapi mohon untuk disiapkan betul bahwa AN itu akan digunakan sebagai dasar penilaian akreditasi selain visitasi. Nah, kemudian hal-hal yang masih diperbaiki tadi, kualitas pembelajaran hasil supervisi perencanaan dan proses pembelajaran kelas 7 sekarang ya, menunjukkan hampir semua guru belum menyusun modul pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ini temuan atau hasil supervisi akademik dari Bapak Kepala Madrasah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai Pak. Mohon Pak lagi. Tadi 12 hari ya. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil supervisi. Alhamdulillah yang tahun ajaran 2024-2025 insya Allah sudah siap gitu ya. Nah, dalam jadi ditumpuk. Tapi kan ini apa tadi hasil supervisinya kan gitu, hampir semua guru belum menyusun modul pembelajaran. Betul loh, hampir semua. Ini juga mohon nanti kuantitatifkan Pak, persentasenya berapa itu loh. Nah, sehingga sekarang sudah ada tindak lanjutnya dari hasil supervisi tadi. Nah, bukti ada peningkatan Pak ya. Kemudian dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau kemarin pembelajaran masih sama dengan biasanya, maka di tahun 2024-2025 juga diupayakan pembelajaran itu berdiferensiasi. Tentu ini menunggu kerja awal dari guru BK tadi. Yang kaitan dengan kebutuhan belajar siswa sama berdasarkan gaya belajar yang gaya belajar di tahun kemarin oleh guru kalau saja berdasarkan tes itu ya. Yang ada berapa satu cuma dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya yang direct studio. Gitu. Yang pemetaan sudah ya. Alhamdulillah. Nah, itu pakai tes ya. Dari aplikasi ada. Aplikasi ya. Nah, tadi saya ngomong dengan Pak Kepala Madrasah itu bahwa yang memang itu bagus dari aplikasi, tentu harus didukung dengan wawancara lah, wawancara dengan siswa. Apa benar seperti itu? Di cross check bener nggak ini siswa ini gaya belajarnya kinestetik. Ya, mungkin Bapak Ibu BK itu bisa mengungkap secara lebih jelas bener memang dia kinestetik. Nah, ini data yang sangat berharga bagi Bapak Ibu untuk merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Kemudian di landasan yuridis tadi memang belum ada peraturan yang pedoman penyusunan kalender pendidikan ya, sampai sekarang memang belum ada itu. Mungkin nanti itu kalau sudah ada ya dicantumkan. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan visi misi tadi juga sudah singgung, sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Namun demikian Bapak Ibu, di kantor Kementerian Agama, kantor wilayah Kementerian Agama daerah istimewa Yogyakarta ini sekarang sudah meng-SK-kan madrasah-madrasah kita adalah madrasah
satuan pendidikan ramah anak. Nanti Pak ya. Kita juga sudah dapat dari Kanwil Bapak Ibu. Kalau tidak salah saya sudah pernah share ke Pak Kepala. Ya. Jadi diharapkan di tahun ajaran 2024-2025 kita sudah menerapkan satuan pendidikan ramah anak atau SRA. Jadi S-nya itu dulu singkat dari sekolah. Tapi kok kalau sekolah juga berarti madrasah tidak masuk itu. Akhirnya tetap SRA tapi S-nya itu satuan pendidikan ramah anak. Itu adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, ini berarti SPAB masuk di situ, bersih, sehat, ini sekolah sehat masuk di situ, peduli dan berbudaya lingkungan. Ini adiwiyata juga masuk, berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya di satuan pendidikan. Oke. Ini ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu, saya terus saja. Nah kemudian, ini Bapak Ibu terkait dengan KTSP atau kurikulum ini supaya terintegrasi ke dalam KTSP. Dalam KTSP, monggo nanti mengintegrasikannya. Dan ada seminar dan workshop MRA. Kalau belum ada BIMTEK atau seminar workshop ya monggo diadakan. Kemudian pemenuhan fasilitas ramah anak, ini Bapak Ibu komite bahwa fasilitas kita diharapkan untuk terpenuhi fasilitas yang ramah anak. Bapak Ibu guru dalam bersuara secukupnya saat KBM, secukupnya itu keras, bisa terdengar, tapi tidak berbegi gitu ya. Wah, rasul banget. Ini orang lirik banget itu dan mengkondisikan peer group. Kemudian yang ini menghindari bullying. Jangan sampai terjadi ada bullying di madrasah. Saat ini ada enggak Bapak Ibu? Ada bullying enggak? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Dan ini juga termasuk yang masuk di dalam akreditasi itu tidak ada bullying. Nah ini saat ini ada 62 MA yang telah di-SK-kan, MTS juga sudah nih termasuk madrasah kita. Nah, kemudian memasang papan nama, nah ini juga terkait dengan komite Bapak Ibu, butuh papan nama seperti ini. MTS Negeri 5 Sleman menuju satuan pendidikan ramah anak, warnanya juga seperti itu. Nah, sampun? Oh, papan nama? Di ngopi masuk atas. Oh, SRA. Persis ya. Iya, alhamdulillah. Ini sudah makanya papan nama ukurannya ya itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi monggo tentang visi misi ya nanti disesuaikan. Ini saya contohkan saja nih yang ini. Nah, ini contoh sekolah yang sudah menerapkan disiplin positif SRA ya. Visinya seperti ada kata-kata ramah anak sesuai profil pelajar Pancasila dan ramah anak. Nah, monggo itu mau diintegrasikan, tapi diharapkan dari peduli dan dalam lingkungan kan sudah peduli anak dan lingkungan. Iya, jadi ramah anak tadi sudah masuk di dalamnya di ramah anak. Bisa saja, bisa secara tekstual, bisa secara tersirat gitu ya. Monggo. Kemudian juga di indikator visinya ada karakter ramah anak dan seterusnya. Baik.
Kemudian visi misi termasuk di halaman 14 terlaksananya program 7K. Nah, di dalam satuan pendidikan ramah anak itu ini Bapak Ibu 10K Pak. 10K ini jadi tambah kalau 7K, jadi ada keagamaan, keamanan, ketertiban, kerapian, keteladanan, kekeluargaan, keramahan, kesehatan, kebersihan dan keindahan. Jadi 10K. Dulu 5K, apa 7, 9, terakhir 9 ya. Nah, ini adalah tambahan keramahan. Keramahan. Yeah. Baik. Selanjutnya ini terkait dengan kesiswaan juga nanti mau dalam pelaksanaan tata tertib itu harus sudah tidak ada poin negatif. Sudah belum Bapak Ibu? Benar ini kesiswaan masih ada poin negatif betul Pak dalam tata tertib poin negatif. Kemarin dengan aturan itu sudah nggak ada. Sudah tidak ada ya? Tidak ada lagi, nanti akan dikoordinasikan dengan disiplin positif. Nah, sip. Nah, ini saya cerita saja nih. Jadi semua anak itu sekarang tidak boleh diberi poin negatif. Yang ada adalah poin positif supaya semuanya positif. Jadi aturannya itu cuma diganti begini Bapak Ibu. Siswa mengikuti proses KPM dengan tertib. Itu berarti siswa yang tertib mengikuti pelajaran itu diberi poin. Yang tidak ikut pelajaran tidak mendapatkan poin positif dan juga tidak poin negatif. Otomatis nanti anak-anak yang dalam tanda petik tidak tertib itu akan mengumpulkan poin positif yang lebih sedikit. Ngerti ya? Nah, itu misalnya kerajinan. Dulu ini kan poinnya siswa datang terlambat. Poinnya 5. Sekarang gini, siswa datang tepat waktu sesuai jadwal masuk sekolah. Yang datang tepat waktu diberi poin positif. Yang tidak datang tepat waktu berarti dia tidak dapat poin khususnya. Nah, demikian dua kerapian, kebersihan dan sebagainya. Ini, monggo nanti lebih banyak dipelajari lagi. Saya lanjut ke halaman 17. Halaman 17. Bahasa Arab itu di situ masih tertulis 2 JP ya? Halo? Bukan, 3. Bahasa Arab 3. Belakangnya salah Pak, yang depannya betul boleh. Belakangnya itu loh. Ini. Tapi tadi Bu Anita tadi yang jamnya tidak perlu ditampilkan ya tadi ya? Ditampilkan juga nggak apa-apa ya. Tapi itu kalau bahasa Arab 108 itu berarti 3 JP. Ini saya konfirmasi saja. Oh, itu ngocok itu. Ngobrol begini. Iya. Tadi istilah P5 P2RA diganti apa tadi? P5 RA. Wow. Saya kira itu Bapak Ibu. Monggo itu nanti dibenahi lagi sesuai dengan ketentuan tadi. Cuma tadi gini loh, dari Bu Anita tadi itu kan baru draft ya, makanya kita minta juga tidak boleh gitu loh. Padahal itu mau diberlakukan tahun ajaran 2024-2025 itu kan, gitu Pak Kepala ya. Ayo dijaluk berapa lah itu kan?
Begina nggak boleh. Tadi Bapak sempat foto enggak? Foto Pak. Hah? Di foto? Ah iya tadi. Nah, gimana? Nah? Oh, itu pelanggaran tuh ya. Pelanggaran. Gimana lagi? Oh, ini mestinya harus sudah jadi sebelum Juli itu kurikulum itu harus sudah jadi. Saya juga bingung mau apa namanya memberikan ke madrasah itu tidak boleh ya. Repot juga ya. Nih begitu Bapak Ibu, banyak kekurangan. Kemudian yang kurikulum yang KTSP saya kira sudah tadi penilaian dari Bu Anita ini sudah lama sekali kita berkecimpung dengan KTSP. Saya kira sudah tidak banyak perubahan dan ini akan berlaku untuk kelas 9. Sudah lama kita sudah hafal semuanya gitu nggih. Bosan. Tinggal satu kelas gitu. Tinggal satu kelas. Oke. Alhamdulillah di awal yang baik. Ini mau TP, ATP, kalian CP, sampai modul. Pokoknya Pak, Modul aja. foto itu Pak. Kemudian tadi P5RA tadi juga masih harus menyesuaikan draft tadi ya. Wah. Oke, semoga nanti cepat selesai dan kita juga bisa menyesuaikan yang tadi. Sama ini Pak Jar tadi ada pesan dari Bu Anita, kita belum boleh uji publik sampai ada turunnya KMA. Betul. KMA itu Pak. Oh. Jadi belum boleh uji publik sampai itu. Turunnya September gimana Pak? Oh iya sih. Monggo nanti yang bisa disempurnakan sambil nunggu KMA yang tadi baru digodok tadi. Demikian, banyak kekurangan yang kami mohon maaf. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Triyono MPD atas review kurikulum madrasah dan KTSP tahun ajaran 2024-2025. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya yaitu konklusi dari kurikulum kepada Bapak Dr. Andes Suretno MSI, dipersilahkan. Sebelum ke konklusi, barangkali saking Pak Jum sama Pak Nur, monggo aturan pangandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dari Kemenang Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Haji Triyono dan Bapak Haji Triyono MPD selaku pengawas madrasah yang saya hormati. Begitu juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan ini. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan mengenai gambaran-gambaran
yang saya tanggapi dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Sleman. Dengan adanya kurikulum tadi diharapkan dari komite supaya selalu menyesuaikan dengan adanya sarana prasarana. Kami dari komite selalu memberikan suatu apresiasi kepada sekolah yang terkait dengan sarana-sarana sejak kepala sekolah yang dulu kami ikuti, dan apa yang menjadi permasalahan kaitannya dengan sarana prasarana. Insya Allah kami berusaha untuk bisa memberikan sarana prasarana dengan sebaik-baiknya agar pembelajaran yang ada di Madrasah Negeri 5 ini harapannya bisa menjadi bagus, menjadi kafah, harapannya tamatan daripada Madrasah Negeri 5 Sleman ini nanti ke depan memiliki bekal yang lebih lengkap, sehingga apapun nanti ketika kami diundang untuk berbincang-bincang yang terkait dengan sarana prasarana, selalu kami juga hadir, dan ketika itu sudah merupakan keputusan, kami selaku komite selalu menyampaikan kebutuhan sekolah yang tentu kami sampaikan kepada orang tua. Bahkan setiap tahun ajaran baru kami selalu diajak bermusyawarah kebutuhannya apa, kemudian kami yang selalu menyampaikan kepada orang tua. Mulai alhamdulillah sampai saat ini tidak ada komplain dari orang tua ketika kami minta bantuan dan sebagainya, dan apa yang diminta itu selalu kami laporkan kepada orang tua yang telah memberikan bantuan dana untuk sarana dan prasarana. Itu saja yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan kami selaku komite untuk memberikan dukungan kaitannya dengan pembelajaran agar bisa berjalan dengan baik. Adapun tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak, monggo bapak ibu guru bisa menyesuaikan, karena yang namanya kurikulum itu ada suatu perubahan-perubahan, selalu mengikuti perkembangan zaman, tentu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah bapak ibu guru melaksanakan tugas dengan baik, dan mari harus kita niati selain kita mendapatkan gaji, jangan lupa untuk kita niatkan untuk beribadah, menjadi anak soleh dan solehah, yang itu merupakan bagian untuk kita beramal untuk memperoleh pahala besok di akhirat kelak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasih Hikmat, Bapak Tulus Dimadi, kemudian Bapak Thomas Mendamping, Bapak Citra Reno, dan Bapak Jumani dari komite. Semua masukan, saran untuk perbaikan kurikulum madrasah akan kami tindak lanjuti untuk penyempurnaan kurikulum madrasah tersebut. Satu hal terkait dengan madrasah ramah anak atau MRA, sebetulnya di MTS tahun 2024 ini sudah membuat namanya program madrasah ramah anak. Jadi ada 11 halaman mulai dari latar belakang sampai dengan perencanaan, mulai dari latar belakang, kemudian dasar dan seterusnya. Di bab 2 ada konsep, kemudian di bab 3
sampai dengan perencanaan program. Tinggal nanti Bapak Ibu guru semua melaksanakan kegiatan tersebut dalam rangka menunjang program Madrasah Ramah Aman. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah membantu untuk penyempurnaan kurikulum madrasah yang insya Allah akan kita tindak lanjuti dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berakhirnya konklusi dari kurikulum, berakhir juga acara kita pada hari ini, review kurikulum madrasah dan KTSB tahun ajaran 2024-2025. Acara berikutnya yaitu penutup. Sebelum acara pada hari ini kita tutup, marilah kita untuk membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kita semua. Iya.